Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang khusyuk. Khusyuk, oke. Ini salah satu yang sulit ya. Saya pribadi kerjakan dalam sholat. Ya. Kebetulan saya profesinya dokter bedah, jadi banyak masalah-masalah pasien yang saya pikirkan dan itu terbawa dalam sholat. Ya. Sehingga dalam sholat sulit sekali sampai mungkin lupa rakaat gitu. Ya. Nah, seandainya begitu mungkin ada kiat-kiat apa yang Ustadz bisa berikan, bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin tadi ceramah Ustadz juga bahwa kita harus memahami bacaan, tapi saya udah mencoba untuk menghafal apa segala, tapi mungkin sulit bagi saya untuk menghafal bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua, jika saya lupa ini rakaat itu bagaimana ya, sujud sahwi ya Ustaz ya. Bagaimana tata caranya seandainya kita lupa tentang rakaat tersebut. Dan yang terakhir mengenai pertanyaan yang terakhir tadi mengenai pakaian yang didapat yang haram ya, itu seandainya saya mendapatkan sesuatu yang haram, apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus buang pakaian tersebut? Apakah saya harus berikan apa gimana? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Dr. Bob tentang persoalan khusyuk dalam sholat. Memang khusyuk itu masalah yang luas, universal, tidak tersekat ke dalam profesi dokter bedah saja. Tukang kredit ketika sholat bisa ingat kreditnya, yang mau arisan bisa ingat tuh ya, ini giliran siapa menangnya. Semua. Karena itu di hadis Nabi menyebutkan umum. Ada dua penyebab orang tidak khusyuk. Pertama, faktor setan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Setan itu banyak jenisnya. Nanti mungkin bagus juga kalau kita belajar fikih setan ya, supaya tahu cara menghindarinya. Dengan ya, kita nanti belajar jenis-jenis setan. Ada setan di rumah tangga ya, ada di Quran surah kedua ayat 102 namanya dasim. Ada setan di pasar, itu yang kalau ke mall pulang-pulang masih ingat tas belum dibeli. Ada ya, ada banyak ya, ada setan di tempat-tempat musik, ada banyak macam-macam ya. Nah, ini kembali ke setan yang goda orang sholat. Nanti saya sampai ke jawabannya. Jadi Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, bima ma'na idza kabbara, kalau seorang sudah mulai takbir, kemudian faqala syaitanu, maka setan sudah mulai berbisik di benaknya, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Itu ke semua. Kalau kita belum takbir, itu biasa Pak, gak akan ingat tentang bedah, tentang pasien, tentang macam-macam. Tapi ketika Anda mulai takbir, Allahu Akbar, mulai ingat gunting tadi letaknya di mana, ini ada yang belum dibedah, ini ada yang muncul semua. Berarti normal, karena setannya betul menggoda ya, datang tuh. Baik, hatta la yash'urul musalli kam rakatan yusalli, sampai-sampai ada orang sholat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Berarti benar kan hadis Nabi-nya? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama, sebelum sholat diminta kita untuk berlindung kepada Allah, berniat dengan benar. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir waswas, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang baca An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan, itu boleh dilakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini nggak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir secara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat.
Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45, khusyuk itu enggak mudah. Wa innaha lakabiratun. Salat itu enggak mudah illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ternyata khusyuk dimulai sebelum salat, bukan saat sedang salat. Jadi ada tahapan khusyuk dimulai sebelum salat. Apa persiapannya? Tadi, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu orang yang merasakan dalam jiwanya akan menghadap kepada Allah. Karena itu ketika akan menghadap kepada Allah, kata Allah, kenakan pakaian yang bagus. Kamu dapat undangan dari orang lain, pakaian bagus. Dapat undangan dari Sang Pencipta, kenapa pakaian biasa-biasa? Makanya pakaian itu cenderung juga mengondisikan kita untuk bisa nyaman dalam salat. Silahkan cek, pakai kaos oblong ya dengan pakai baju koko sama-sama sah menutup aurat, tapi rasanya lain kan, ya kan? Oke, kemudian yang paling menarik di ujungnya, wa annahum ilaihi raji'un. Tenang sebentar. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, 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 apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam sholat itu ketika kan sholat, kalau ingin khusyuk kata Allah, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang Anda kerjakan dalam hidup. Mungkin wafat dalam sujud. Apa yang Anda pikirkan membedah orang kalau Anda wafat sekarang? Apa yang Anda pikirkan tentang gunting, tentang segalanya, tentang selang, tentang infus? Kalau Anda wafat sekarang, apa yang mau Anda kerjakan kata Allah? Percuma pikirkan semuanya. Maka Nabi sering katakan sebelum sholat, sallu sholatan muwadda'. Sholatlah engkau seakan-akan sholat ini jadi perpisahan dalam hidupmu. Ya, sholat, siapkan, rasakan mungkin ini sholat terakhir. Makanya panggilannya kan panggilan adzan. Adzan, an-nida, panggilan. Oke, saya ganti namanya. Andi, ada namanya di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, oh ada. Baik, kalau ada saya ganti dulu. Asep, ada? Ada. Pasti nggak ada. Suneo. Nggak ada kan? Pasti nggak ada. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Kita dipanggil tiap hari. Adi dipanggil Allah, Bob dipanggil Allah, Hasan panggil Allah, Andi panggil Allah. Allahu Akbar dipanggil kan? Mungkin sholat itu panggilan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa itu panggilan terakhir dalam hidup, boleh jadi di situ kita akan mulai merasakan kenikmatan untuk pasrah kepada Allah. Kalau wafat dalam sujud itu. 2. 3. Ada isyarat di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum sholat baca dulu, pahami dulu, rasakan dulu semua makna bacaan dan gerakan dalam sholat. Wa aqimis sholah, baru tunaikan sholat dengan sempurna. Jadi ketika kita merasakan wafat, kita merasakan baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pikiran menerjemahkan, hati meresapi Allah, saya mengatakan kau Maha Besar, tapi dalam hidup saya selalu merasa besar dalam hidup. Pekerjaan saya katakan yang paling besar dalam hidup, dan seterusnya. Itu perasaan akan terbawa, sehingga membantu kita bisa lebih fokus dan nyaman dalam sholat. Jelas sampai di sini? Untuk bagian yang pertama. Karena itu saya sarankan, jangan capek dulu untuk semua dikerjakan. Sepekan ini saya mau belajar takbir dulu, pahami dulu. Sepekan kemudian saya belajar untuk iftitah. Selanjutnya saya belajar Al-Fatihah sampai sempurna kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan ingat sholat saja sudah bagian dari khusyuk. Wah, ini 5 menit lagi adzan zuhur nih, sudah ingat tuh, itu bagian dari khusyuk. Oke? Baik. Kemudian yang selanjutnya saya lompat ke bagian terakhir. Yang haram ketika hadir dalam jiwa kita atau kehidupan kita, bagaimana solusinya? Kalau dari pakaian dan sebagainya, ada sebagian yang ekstrem mengatakan buang, ada yang mengatakan bakar. Tapi kalau ada dari manfaat-manfaat bisa digunakan secara sosial, maka jumhur ulama lebih menyarankan arahkan kepada kepentingan sosial. Misal ada harta haram berupa uang misalnya kan didapatkan, kita tahu ini haram. Walaupun misalnya hukum setempat mengatakan boleh, tapi saya katakan ini haram nih secara agama. Maka Anda ingin bebaskan dari itu, maka kemana kan ini? Maka ulama jumhur mengatakan mayoritas berikan untuk kepentingan sosial, bikin jalan, bikin bangunan, bikin macam-macam yang sifatnya tidak konsumtif, ya, bukan dimakan. Jadi jangan berikan pada anak yatim, jangan berikan pada fakir miskin, tidak, untuk yang sosial sifatnya. Jadi kalau yang tadi misalnya mau diberikan pakaian pada dalam kepentingan sosial, jual berikan untuk kepentingan sosial, atau dipakai pada hal-hal yang sifatnya secara sosial bisa digunakan, silahkan, tidak ada masalah untuk di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.